Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agung. Pak Agung sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasanya lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar Iya. sekali. Jadi saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Nah hari ini ingin mewawancarai Pak Agung selaku Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Cerwak terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika atau benar lawan benar. Ya. Siap ya Pak Agung? Siap. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selama Pak Agung menjadi Waka Kesiswaan, tentunya Pak Agung ini sering mengalami berbagai kasus ya Pak di sekolah ini. Iya, Nah, iya. pertanyaan saya bagaimana Pak Agung mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak temui itu apakah termasuk ke dalam dilema etika atau termasuk ke dalam kasus bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Oke, terima kasih. Yang pertama, memang sih kita selaku kesiswaan banyak kasus yang telah dilakukan pada anak kita. Terutama sebetulnya tidak secara moral atau etika, memang terkadang anak itu terpengaruh oleh lingkungan. Yang pertama terpengaruh oleh lingkungan, yang mana harus diputuskan atau diberikan sanksi atau hukuman. Nah, tetapi melihat latar belakang permasalahannya, apakah itu permasalahannya memang dari kasus pribadi atau kelompok atau bujur-bujuran dari luar. Nah, disitulah saya pribadi atau tim Waka Kesiswaan akan memberikan decision atau putusan. Dan apabila itu secara SOP memang harus diberikan sanksi ya, atau mungkin tingkat paling tinggi keluar, tetapi semuanya itu sesuai SOP, yang mana kebetulan di samping SOP juga melihat mohon maaf diri kita dalam arti hati, sebab kita mendidik itu ada dua hal, secara administrasi maupun secara hati. Jadi secara decision nanti di akhir endingnya adalah di kepala sekolah, tapi secara SOP-nya tetap kami lakukan secara berurutan. Satu, peringatan 1, 2, 3 sampai panggilan orang tua. Setelah deal, keputusan dan musyawarah akan dimusyawarahkan dari tim sekolah, tim manajemen, sehingga akhirnya di endingnya ada di kepala sekolah. Apakah nanti bisa berlangsung diberikan hanya sanksi, hukuman dan pengawasan lebih intensif, atau orang tua mundur? Itu akhir dalam kegiatan atau kesiswaan kasus-kasus yang selama ini saya hadapi, gitu Bu. Jadi penting ya Pak mengidentifikasi mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Iya, betul. Secara prinsip, secara moral itu apakah anak ini benar-benar kasus etika, moral, atau hanya pelanggaran-pelanggaran yang wajar. Namun maaf, tergantung kasusnya Ibu ya. Mohon maaf, tergantung kasusnya saja. Kalau kasusnya tingkat rendah, ya kita pembinaan. Kalau kasusnya tingkat tinggi, setelahnya sudah maaf ya, moral atau agama atau bahkan pencurian dan sebagainya, itu ada kasus kriminal dan itu perlu koordinasi lebih lanjut, gitu Bu. Iya, terima kasih Pak. Kemudian ketika dihadapkan pada kasus dilema etika, nah bagaimana langkah yang Bapak tempuh dalam pengambilan keputusan? Gini Mungkin Bu, dari awal dulu Pak. ya secara SOP oke lah kita lakukan. Tapi secara etika dilema, kita lihat kondisi anak tersebut. Adakah orang tua yang memperhatikan kasus tersebut? Kalau memang tidak ada, jangan disalahkan anak semuanya. Kita pakai hati dong. Ya, jangan sampai langsung semua gue ini aturan. Dan bahkan pemerintah sekarang pun mohon maaf tidak langsung menjustis menghukum anak atau mematikan anak, tetapi kita wajib memberikan kesempatan anak tetap berlangsung belajar, gitu Bu. Sekalipun kasusnya kriminal Pak? Iya, kita tidak boleh langsung justice karena ada faktor apa.
Kalau dia melakukan kriminal, siapa tahu dia tidak kuat makan, tidak ada orang tua di rumah, sehingga kita harus melihat latar belakangnya apa. Gitu menurut saya, Bu. Sekali lagi, untuk kegiatan ini tetap kita ada dua, ambil di etika, ambil di moral, atau rujukan lainnya, gitu. Berarti dalam mengambil keputusan terhadap suatu kasus itu langkahnya mungkin bisa dijabarkan Pak, langkah dari awal sampai akhir. Jadi ketika ada kasus, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Oke Bu, yang pertama kali kami koordinasikan, pertama anak saya panggil. Saya panggil, yang kedua identifikasi masalah. Permasalahannya apa? Nah, setelah permasalahannya tahu, orang tua kami undang. Setelah kami undang, diajak musyawarah, kita koordinasikan. Ya. Setelah kita koordinasikan secara SOP, musyawarah dengan kesiswaan, dengan BK, dengan wali murid, wali kelas, kita bersama-sama musyawarah mencari solusi. Apakah permasalahan ini termasuk tingkat biasa, tingkat medium, sedang, atau tingkat fatal? Nah, kalau memang tingkat wajar saja sih kita memberikan peringatan dengan penuh kasih sayang. Kita memberikan hukuman yang edukasi, pembinaan, bukan justice. Karena apa? Kita sentuh dengan penuh kasih sayang. Insya Allah cara ini menurut saya ada perubahan. Kalau anak nakal, nanti kita berikan sanksi yang lebih keras dan kita justice, kita bully, justru tidak menjadi anak yang baik menurut saya pribadi, Bu. Nah, sehingga kita lebih bagus mengidentifikasi masalah dan sampai berikutnya endingnya di justice atau di sessionnya sekali lagi kepala sekolah. Nah, mungkin ini Pak bisa diberikan contohnya terkait kasus dilema etika yang pernah Pak Agung alami di sekolah ini. Oke lah, contoh kasus yang mestinya ditata tertib, merokok contohnya. Merokok itu aslinya secara aturan dikeluarkan. Nah, tetapi kita lihat kondisinya. Mungkin karena hanya sebatas merokok, dia di jalan, tidak di lingkungan sekolah, kita ketahuan, kita panggil, kita peringatkan, orang tua kita beritahu, terus kita berikan sanksi. Satu, membuat pernyataan supaya anak tersebut tidak melakukan hal lagi. Kedua, diberikan sanksi, contoh umpamanya absen setiap hari kepada BK, kepada kesiswaan. Dan khusus saya pribadi tak ajak, yaitu sholat 5 waktu, harus absen setiap hari, 5 kali sehari, 5 waktu sehari, dan sampai batasan waktu tertentu yang kami musyawarahkan dengan anak tersebut. Alhamdulillah selama ini di sekolah negeri 1 Julwa hukumannya adalah satu diantaranya administrasi, membuat surat pernyataan, rajin belajar, rajin sekolah, rajin ibadah, sehingga hukuman pendidikan ini, hukuman education ini akan lebih baik. Jadi orang tua pun ikut bertanggung jawab. Dan bahkan kemarin ada kasus lompat pagar, hukumannya juga harus pagarnya ini karena tidak ada jari-jari atau kawat berduri. Nah, itu membantu memasangkan kawat berduri itu sendiri sehingga tidak diulangi lagi. Gitu. Itu kalau kasusnya yang ringan Pak, misalkan kasusnya berat kok, misalkan ada anak mencuri di sekolah ini misalkan. Nah kemudian pernah nggak Pak mengalami kasus pencurian, pernah ya? Ada ya Pak? Ya ada sih. Ada. Nah terus apa keputusan yang kan keputusan tetap di kepala sekolah. Nah tapi kalau dari Pak Agung sendiri untuk menghadapi anak yang mencuri itu, nah bagaimana keputusan Pak Agung pada saat itu? Apakah mengeluarkan atau memberikan kesempatan sekali lagi untuk anak itu bersekolah? Oke Bu, terima kasih. Itu kasus yang mungkin secara kriminal, dianggap kriminal, tapi juga kita lihat sekali lagi latar belakang kehidupan keluarganya bagaimana. Apakah keluarga itu mampu atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, permasalahan tersebut kita harus bisa berkepala dingin. Faktornya apa? Sebab-sebabnya apa dia mencuri? Yang kedua, kita tetap memanggil anaknya, orang tua kita koordinasi. Setelah kita koordinasi semuanya dari semua pihak, baik dari BK, wali kelas, orang tua, dan bahkan kepala sekolah,
apakah anak itu masih bisa dibina dengan hati yang baik ataukah tidak. Jika tidak bisa, ya kita kembali pada orang tua. Tetapi semua itu kembali faktornya apa? Apakah itu watak? Watak itu susah dirubah. Tapi kalau itu karena kebutuhan, ya kita harus mengetahui hal tersebut. Yang membuat dilemanya di situ, Bu. Yeah. Itu kalau Pak, kalau sesuai karena dia butuh ya Pak ya. Dia mencuri karena dia butuh. Mungkin keluarganya kurang mampu, sementara dia butuh uang saku, seperti itu ya Pak. Ya, katakanlah makanlah itu kan yang sangat fatal itu. Itu kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan kasusnya anak itu mencuri karena memang kebiasaan, gimana Pak? Nah, itu watak. Nah, terus gimana Pak? Watak, ya kita kesepakatan, kita melihat berapa kali kejadian tersebut, backgroundnya dari keluarga, juga kita mengetahui jika terjadi betul-betul terjadi itu, kita orang tua sama-sama kita ajak komunikasi. Apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau memang betul-betul sudah tidak dilanjutkan, dalam arti mereka anaknya tidak mau sekolah, ya kita lepas. Yang penting dari pihak sekolah tidak mengeluarkan secara administrasi. Kalau anak yang memang bisa sembuh, bisa baik dari pelajaran atau pekerjaan atau perbuatan dilakukan, ya kita sebagai orang tua, sebagai guru tetap membina, mendidik dan mengawasi gitu, Bu. Berarti intinya anak ini masih diberi kesempatan. Diberi kesempatan, Bu. Ya kita mendidik itu bukan hanya sekedar memberikan pelajaran kok. Attitude, behavior, bahkan religi itu kita wajib berikan pada anak. Jangan asal diberikan pelajaran saja, tidak bagus itu, Bu. Kita merdeka kok. Ya. Berarti ini Pak, berarti sekolah itu selalu optimis sih Pak. Anak yang sekalipun itu sudah merupakan watak, kita optimis masih bisa berubah. Oh bisa. Mengukir anak itu bagikan mengukir batu, Bu. Susah, tapi kalau sudah jadi, wah manfaat. Nah, selanjutnya Pak, ketika Bapak mengalami kasus dilema etika, nah biasanya seperti kasus tadi Pak, pencurian ya, dan pencurian yang memang karena watak anak itu yang sering mencuri. Nah, prinsip apa yang biasanya Bapak ambil dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika seperti kasus tadi Pak, pencurian itu? Oke, Bu, satu yang pertama tetap kita awasi. Kalau kita anaknya bisa berubah, kita awasi, kita rutin tiap hari. Walaupun itu berat, tapi tetap kita awasi, rutin absen, rutin ibadahnya. Siapa tahu Allah akan memberikan hati atau hidayah pada anak tersebut sehingga mampu dirubah. Dan tidak mungkin kalau sudah anak dijadikan nakal. Nah, kita sebagai guru wajib mendoakan anak menjadi berubah baik. Jangan langsung itu anak nakal, tidak boleh itu, Bu. Itu menurut saya, prinsip saya itu. Jadi anak itu pasti semua baik. Tidak boleh dikatakan anak saya nakal-nakal, tidak boleh. Menurut saya pribadi. Iya Pak. Jadi prinsip dilema etika itu kan sebenarnya ada 3 Pak. Prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, sama berbasis rasa kasihan. Nah, kalau di antara ketiga itu lebih condong kemana Pak prinsipnya yang Bapak ambil? Oke, kalau kasihan itu udah bagus. Iya. Tapi tetap kita cinta. Kenapa cinta? Cinta dan kasihan itu beda. Dengan hati kita cinta, mau mendidik, mau membina. Tapi kalau kasihan. Nanti mas justru kalau kasihan anak itu tidak bangkit atau tidak berubah. Tetap kita memberikan namanya sanksi atau hukuman. Kita tetap memberikan sanksi hukuman pada anak tersebut. Tetapi kita juga melihat hati kita mengkat atau menjadi atau menghukum atau membunuh tidak hukuman ini. Membunuh itu membunuh karakter, membunuh pendidikan atau membunuh yang lainnya. Itu sehingga saya tetap menggunakan ada 2 opsi. Kalau itu memang benar-benar harus dimundurkan, ya mundur. Kalau masih dan hati masih bisa, kita gunakan itu tersebut, Bu. Berarti prinsipnya berbasis rasa kasihan, bukan? Tidak. Hasil tetap akhir. Cinta, ya cinta. Dan anak itu tetap etika dan rasa cinta di hati, bukan kasihan. Iya. Ya saya ambil 2. Kalau misalkan saya mengatakan itu berbasis hasil akhir karena Bapak tetap mengharapkan anak itu menjadi baik, iya. Bisa Pak? Berarti? Bisa. Oh iya. Bisa. Berarti nggak condong ke kasihan ya Pak, Tidak. tapi bercondong bahwa kita
yakin bahwa anak itu bisa berubah. Bisa berubah. Berarti mungkin berbasis hasil akhir ya Pak? Iya. Oke. Nah kemudian Pak, untuk kasus-kasus dilema etika yang lain, kira-kira langkah apa yang Bapak tempuh? Langkah apa yang Bapak tempuh untuk menghadapi kasus-kasus yang dilema etika? Satu, kita tak henti-hentinya memberikan mengajak informasi dan informasi, sosialisasi, komunikasi, koordinasi, dan apresiasi. Yang lebih penting lagi, edukasi. Ini benar-benar kita tidak boleh berhenti, tidak boleh, tetap terus. Cara wong Jawa cerewet Bu. Insya Allah anak akan mau. Dan yang paling ending kita doakan. Yang paling ending akhir. Nah mungkin ini Pak, kita nggak lebih condong ke masalahnya terhadap si anak. Maksudnya gini, kalau ada 2 kasus, Pak Agung dihadapkan pada 2 kasus. Yang mana kasus itu kalau ketika Bapak Agung mau mengambil keputusan, jadi misalnya gini, ada stafnya Pak Agung berpendapat, anak ini harus dikeluarkan, pokoknya harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nanti anak ini bisa mempengaruhi teman-temannya. Terus sementara Pak Agung punya pendapat lain, anak itu kita bina aja, kita bimbing sekali lagi, kita kasih kesempatan, siapa tahu anak ini bisa berubah. Nah di antara dua pendapat itu, untuk menentukan keputusan mana yang Bapak ambil itu bagaimana kira-kira langkahnya? Oke, untuk 2 tentunya yang sangat berat itu, tentunya kita komunikasikan, kita koordinasikan kedua belah pihak. Yang pertama pada anak tersebut diajak komunikasi, kira-kira sanggup berubah apa tidak. Yang kedua komunikasi, lobby kepada teman-teman atau guru yang lain, apakah bisa menerima anak-anak yang bisa berubah tidak. Kalau tidak, kalau itu lebih besar keputusan yang teman-teman, mungkin saya mengikutinya. Karena apa? Tidak mungkin saya sendiri langsung memberikan keputusan, tetapi tetap kembali pada teman-teman sama kepala sekolah, terutama gitu Bu. Jadi mempertimbangkan pendapat. Oh iya, tetap kita berikan hak pendapatnya beliau untuk keputusan tersebut. Sebab mohon maaf, kita kan tim, bukan Pak Agung sendiri gitu. Selain itu Pak, mungkin ada lagi yang lain selain pertimbangan dari teman-teman? Kalau selain dari pertimbangan teman-teman, kita melihat di posisi hati. Ya sekali hati. Maksudnya hati itu apakah termasuk kita membunuh apa tidak. Kalau memang ada diberikan solusi jadinya mundur dari sekolah, kita carikan tempat sekolah yang lebih layak untuk anak tersebut. Tapi kalau belum dapat, kasihan juga dong. Otomatis anak itu terbunuh. Gitu. Berarti, menurut saya Bu. Terus selain itu ada lagi tidak Pak? Selain itu ada lagi tidak Pak? Masalah-masalah? Banyak sekali lah. Bukan masalah, terkait dengan pemilihan keputusan di antara 2 keputusan yang sama-sama benar tapi bertentangan Pak. Kalau menurut saya, langkah terakhir itu mohon maaf, kepala sekolah harus berani memutuskan. Kita sebagai bawahan, kepala sekolah. Karena apa? Kita punya atasan. Sekeras-kerasnya kita punya keputusan. Itu kan mohon maaf belum koordinasi dengan kepala sekolah. Tetap di endingnya ada di kepala sekolah. Karena sebagai selaku powernya, ya, pelaku keputusannya, itu justice-nya, sebagai bapak gua hukumnya. Nah, itu menurut saya gitu Bu. Iya Pak. Nah kemudian ini Pak, adakah misalkan jadwal khusus dalam penanganan kasus dilema etika, atau mungkin ketika ada kasus justru Bapak malah langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Oke, apabila ada kasus saat itu kok sedikit dikira istilahnya hal yang biasa, tetap kita tangani langsung. Tetapi kalau itu kasusnya besar, tentunya melihat situasi kondisi waktunya, apakah mampu diselesaikan sekarang. Nah, kalau mampu kita putuskan sekarang. Tetapi kalau tidak mampu karena waktu, tetap koordinasi, kita berikan jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut dari beberapa pihak yang terkait dari permasalahan tersebut. Intinya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan juga permasalahannya. Iya, Pak? Betul. Nah kemudian selanjutnya, kira-kira menurut Bapak
apa yang Bapak rasa penting di dalam pengambilan keputusan itu? Jadi apa yang Bapak rasa penting di dalam Bapak mempertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan? Faktor-faktor apa yang penting? Oke, kalau itu sifatnya bisa dilakukan pembinaan secara karena sudah amanah sekolah, baik dan jeleknya di siswa itu di kepala atau di bagian kesiswaan, saya berikan putusan langsung. Ya, saya putuskan walaupun saya belum koordinasi karena ini sifatnya tidak urgent. Itu saya berikan berani memberikan putusan langsung. Tapi kalau itu membutuhkan koordinasi dengan kepala sekolah, tetap saya koordinasi dengan beberapa pihak. Kalau saya seperti itu, sehingga banyak-banyak kasus yang mungkin tidak diselesaikan dengan koordinasi dengan teman-teman atau apa itu sering saya lakukan sehingga anak-anak bisa berubah. Ya alhamdulillah selama ini saya gitu kan Bu. Kemudian tantangan apa Pak yang sering Bapak rasakan ketika Bapak mengalami kasus dilema etika? Sementara ini alhamdulillah terkait ini Pak, terkait pengambilan keputusannya. Ya, tantangannya ada di SOP. SOP. Ya, SOP. Yang kedua aturan dari pemerintah. Ya. Dari pemerintah. Yang ketiga bertolak belakang dengan hati. Oke. Ya, hati sehingga selagi itu bisa baik, hati kita menerima ya kita lakukan. Tapi kalau hati kita menolak terus dari pemerintah, dari SOP-nya itu kadang-kadang sudah bertolak belakang, akhirnya kita juga lemah. Itu yang terakhirnya di situ Bu. Kalau dari teman-teman Pak, enggak? Teman-teman alhamdulillah menurut saya hampir 85% itu sepakat dengan kita yang kita putuskan. Itu teman-teman kesiswaan. Berarti mendukung ya Pak ya? Mendukung, selalu mendukung. Nah kemudian faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Atau mungkin ada pihak-pihak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oke, sementara ini alhamdulillah faktor yang pertama kerjasama saya dengan tim. Dua, BK, wali kelas. Yang ketiga senior-senior kami untuk keputusan tersebut. Sehingga alhamdulillah kalau melihat situasi kondisi seperti itu, kami nyantai dan tenang, senang bekerja di sini. Karena apa? Nyaman dan aman menurut saya. Sehingga mampu anak-anak bisa berubah menjadi baik. Kemudian yang terakhir Pak, dari obrolan kita pada pagi hari ini, kesimpulan apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak dalam menghadapi kasus dilema etika? Oke Bu, kesimpulan menangani kasus-kasus yang ada, karena saya ya walaupun tidak full, tapi pengalaman mengajar dari tingkat, mohon maaf, dari satpam, dari guru, wali kelas, sampai waka kesiswaan, beberapa kali waka, dan terakhir di sini waka siswaan. Satu, yang penting adalah niat kita membantu, membina, mendidik anak. Ya, jangan sampai bosan. Ya, jangan sampai bosan. Kedua, tetap kita memberikan sanksi hukuman, tetapi yang bersifat mendidik atau edukasi. Yang ketiga, walaupun keras, tetapi tetap disiplin. Ya. Yang terakhir, penuh kasih sayang. Dan kita yang paling ending, kita selalu mendoakan pada anak-anak kita selalu lebih baik dan lebih baik. Sehingga dilema itu yang sifatnya yang istilahnya kontras dengan hati kita, insya Allah akan berikan jalan termudah. Itu menurut saya sih Bu, mungkin banyak kurangnya, namun dibantu ditambah. Iya Pak. Kalau ini kan terkait dengan penanganan kasusnya ya Pak. Iya. Kalau terkait dengan pengambilan keputusan di antara dua pendapat yang sama-sama benar tetapi bertolak belakang, itu bagaimana Pak? Kalau sama-sama benar dari SOP maupun dari secara administrasi, itu kita ambil di hati, apakah anak itu mau berubah atau tidak. Kalau memang masih mau ikhlas, kita ambil selain SOP, walaupun itu sifatnya sudah berat. Itu yang menurut saya. Tetapi secara administrasi Bu, secara administrasi menurut saya, mohon maaf,
apabila itu memang harus off, sekali lagi di kepala sekolah. Itu yang paling jawaban yang paling akhir. Jadi saya tidak berani menjawab langsung jujur, tidak berani. Paling akhir di kepala sekolah. Selalu tutup ya Pak ya. Oh iya. Ya, saya rasa cukup wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Agung atas jawaban-jawabannya, Siap. atas sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya. amin. Terima kasih Pak Agung. Siap, terima Selamat kasih. pagi, Pak Agung. Semoga sukses. Ya, terima kasih Pak.